Ya jumpa lagi nggak terasa 1 minggu ya, 1 minggu yang lalu kita jumpa untuk pembekalan ataupun mungkin sharing terkait dengan copywriting ya. Jadi sobat kelas yang mungkin malam ini baru join pertama kali ya, nanti saya akan melakukan pengenalan singkat lagi, lalu kemudian saya akan review sedikit materi minggu lalu ya. Tapi saya ada melihat beberapa nama yang minggu lalu sudah hadir ya, kali ini hadir memang penasaran ya, kayaknya pengen belajar cara membuat copywriting ya, atau mungkin iklan digital yang hebat ya. Oke, jadi malam hari ini kita akan sama-sama belajar ya, bagaimana sih membuat suatu tulisan copywriting yang menarik ya. Oke, supaya saya bisa melihat sobat kelas, karena soalnya kita melakukannya secara virtual nih, dan kebanyakan yang saya lihat ini bukan video ya, jadi ibaratnya sobat kelas tidak menyalakan video kameranya, jadi mungkin malu-malu ya, atau mungkin sedang masih makan ya, jadi takutnya kelihatan sedang makan gitu ya. Nggak ada masalah ya, jadi mungkin kalau sobat kelas, saya mau lihat nih sobat kelas sudah ready belum? Kalau sudah ready, kasih saya reaction-nya. Reaction-nya bisa jempol, bisa hati, ya bisa gambar apa aja ya, gambar yang lucu-lucu yang ada di reaction ya. Oke, jempol ya. Oke, ada sobat kelas Nani ya, Juliet ya, lalu Yosu. Oke, ada Tiurida ya. Oke, baik sekali ya. Yang lainnya mana nih? Oh, yang lainnya ada lagi ya. Oke, mana ya? Oke, baiklah ya. Ada yang juga di chatting ya, di chat udah kasih saya. Oke, terima kasih untuk oh, ada Pak Siswadi. Very good, Pak ya. Saya sudah melihat Anda, ada Pak Yudi ya. Oke, ada sobat kelas ya. Salam kenal semuanya ya. Terima kasih yang sudah menyempatkan hadir di malam hari ini. Kita malam minggu bareng ceritanya ya. Malam minggu bareng tentunya kita akan sharing-sharing ya. Oke, ada baiknya sebelum saya men-sharingkan PowerPoint saya, ya, jadi mungkin saya berikan sedikit pengenalan singkat ya, mungkin kalau tiba-tiba ada sobat kelas yang baru join malam hari ini, maybe kalau tidak kenal maka tak sayang ya, tidak kenal maka tak sayang. Di sini ada Chai Saurong, angkat tangan ya, angkat tangan, mungkin ada yang mau berbicara dengan saya atau mau kenalan? Kira-kira ini Chai Saurong, oke. Mau ditanyakan mungkin sesuatu kepada saya sehingga mau kasih saya reaction ya, oke, terima kasih ya sudah raise hand, berarti sudah siap juga ya. Oke, baiklah ya. Jadi mungkin saya share screen saya. Apakah sudah terlihat di depan layar, mau di laptop, iPad, handphone, terserah lah ya. Sudah terlihat mungkin screen saya? Sudah ya. Oke, terima kasih Sobat Kelas Teflim ya. Baiklah, jadi malam hari ini saya kembali hadir lagi ya di depan sobat kelas semuanya. Ya, sangat senang, sangat gembira bisa hadir di malam hari ini. Kita akan workshop terjun langsung nih ya, cara membuat teknik iklan yang menarik gitu loh ya, iklan ya kan, karena kita tahu bahwa copywriting itu adalah teknik membuat iklan tulisan ya, iklan tulisan yang seperti minggu lalu kita belajari, banyak tips-tips yang sudah saya berikan. Hari ini hari Sabtu 2 April 2022 ya, saya nggak salah, hari yang lumayan cantik ya, 2 April 2022 jam 19 ya. Oke, mungkin saya memperkenalkan diri juga ya, ini saya ya, jadi nama saya Liana, bisa manggil saya Liana nggak apa-apa ya. Hobi saya traveling, saya juga suka belajar ya. Lalu kemudian saya suka satu moto dengan judul Never Stop Learning because Life Never Stop Teaching ya. Jadi mungkin sobat kelas yang pengen kenalan lebih jauh dengan saya bisa menghubungi ketua kelas ya. Nanti bisa kita saling berdiskusi ataupun saling melihat mana yang bisa dilakukan kolaborasi atau kerjasama ya. Oke. Saya mungkin harus mereview sedikit ya, mereview sedikit kira-kira minggu lalu belajar tentang apa sih? Ya kan takutnya ntar kalau sobat kelas yang hadir malam ini sebenarnya orang ini workshopnya ngapain ya? Kan mungkin aja takut ya, kaget ya, ini tentang apaan gitu ya. Nah, kita minggu lalu saya sharing tentang tahap-tahap membuat copywriting ya. Copywriting ini kalau dilihat bahasanya copy dan writing, ini bukan kopi yang biasa kita minum ya. Copy ini bahasa Inggris, lalu writing ini juga bahasa Inggris, copy ini teks, kalimat, kata, writing itu menulis. Jadi menulis kata-kata ya, menulis kata-kata dan sebagainya. Saya berikan tahap-tahap, mungkin saya review sedikit bahwa ada Scopus ID itu apa ya? Pak Siswadi, Scopus ID itu identitas peneliti
peneliti ya, buat orang yang bekerja di kalangan universitas ya, atau mungkin akademisi, mereka tahu itu Scopus ID. Mirip-mirip dengan KTP lah, cuma kalau KTP itu kan status kependudukan ya, kalau ini untuk jalur penelitian akademisi ya. Oke, jadi biasa buat kita lihat bahwa orang ini menelitinya seperti apa sih ya, dia suka meneliti bagian mana ya. Betul ya, Sobat Kelas Willy sudah menginformasi ya di chat juga. Jadi saya mulai tahap 1 ya. Tahap 1 itu Sobat Kelas harus mengenali produknya. Jadi Sobat Kelas punya produk nih malam ini ya. Sobat Kelas bilangnya mau belajar ya. Kita akan belajar, kita akan workshop sama-sama cara membuat digital iklan. Tapi sudah mengenal belum produk yang mau dijual? Produknya nggak perlu harus barang fisik. Bisa aja jasa, jadi nggak harus fisik ya. Fisik itu kan mestinya kayak handphone, mobil, motor, bolpen, komputer, dan sebagainya, baju gitu ya. Tapi bisa juga layanan. Layanan misalkan jasa konsultasi hukum, jasa transportasi, jasa travel agent, dan jasa-jasa lainnya lah ya, yang sifatnya tidak fisik ya, ibaratnya konsultasi dan sebagainya ya. Nah, itu ada teknik-tekniknya juga ya. Jadi tahap pertama kenali dulu produk kita apa, produknya jasa kah, punya fisik kah atau enggak ya. Tahap kedua, setelah kita mengenal dengan bagus, dengan baik produk kita sendiri yang mau kita jual, ubahlah mindset kita, ubahlah pikiran kita seperti pelanggan ya. Pelanggan ini kalau membeli barang saya, dia maunya beli produk saya itu kayak gimana ya? Ya kan, jadi dengan cara kita memikirkan ataupun berperan ataupun sebagai pelanggan, kita akan tahu bahwa oke, kalau pelanggan cari baju, dia maunya baju itu harganya berapa, dia mampu bayar bagaimana, yaitu kita sebagai pelanggan kita jadi mengupayakan atau mungkin berandai-andai kalau saya jadi pelanggan, saya pengen beli barang seperti apa ya. Yang pasti biasanya kita selalu bilangnya, oh jadi pelanggan itu pasti bilangnya maunya harga murah. Ya, pasti. Ya kan kalau Sobat Kelas ditanyakan mau beli barang murah atau barang mahal, pasti semua bilangnya murah ya. Nah, itu dia ya, pikiran pelanggan selalu gitu. Lalu kemudian ada juga mungkin pelanggan yang lalu melihat harga, tapi dia melihat kualitas, dia melihat manfaat, dia melihat nilai dari produk yang dia beli. Ya, jadi posisikanlah Anda sebagai pelanggan. Itu paling penting. Dengan cara memposisikan sebagai pelanggan, jadi kita bisa tahu bahwa keinginan pelanggan saya itu apa ya nantinya terhadap produk saya. Ya, jadi dengan demikian kita akan selalu belajar untuk mengupgrade produk. Kemudian tahap ketiga, belajar kata-kata soft selling. Pekan lalu atau minggu lalu saya sudah ajarkan, mungkin saya berbagi tentang konsep soft selling dengan hard selling. Saya tahu menjual ada dua cara, menjual barang, ada dua cara, ada yang namanya menjual secara soft, secara lunak, secara tidak terang-terangan, tapi di belakangnya adalah dia konsepnya jual. Ya. Lalu kemudian ada juga yang hard selling, udah dari awal suruh beli. Ya, biasanya kalau Sobat Kelas itu ketemu sama orang, ayo beli sekarang aja, murah, ya kan, itu orangnya lebih ke hard selling. Tapi soft selling itu konsepnya lebih terselubung. Jadi konsep menjualnya tersembunyi, tapi di belakang-belakang dia akan bilang, Bu, setuju ya untuk beli ya, gitu ya, atau Ibu mau miliki sekarang Ibu mau gesek kartu kreditnya, nah, misalkan kayak gitu ya. Jadi dia kata-katanya dia awal-awal mungkin bujuk-bujuk, dia kasih tahu kita kelebihan produknya apa ya dan sebagainya lah, itu tahap 3 ya. Dan yang terakhir tahap 4 adalah praktik dan evaluasi terus-menerus. Copywriting atau teknik iklan digital bukanlah sekali doang begitu selesai workshop ini langsung dipraktek, langsung pembeli berjejer-jejer untuk membeli produk kita. Langsung kita ekspektasi ada 100 calon pelanggan udah menghubungi kita semua gitu ya. Enggak. Kita yang penting praktek. Praktek itu dengan cara praktek terus-menerus, kita akan melihat ataupun kita melakukan evaluasi apakah teknik penulisan saya sudah benar atau tidak, ya kan? Mungkin Sobat Kelas akan nanya, gimana cara saya evaluasi ya? Evaluasi kan berarti harus ada parameternya, pengukurannya pakai apa nih, ya kan? Pengukurannya tergantung Sobat Kelas, bukan tergantung saya, bukan tergantung orang lain, bukan tergantung yang siapapun yang kita juga nggak kenal, nggak. Tergantung Sobat Kelas yang membuat, ya, ibaratnya Sobat Kelas yang buat copywriting, Sobat Kelas dikatakan sebagai copywriter. Jadi Sobat Kelas waktu awal-awal bikin copywriting, apa tujuannya? Mau untuk apa pesan singkat ini? Mau untuk apa iklan singkat ini? Ceritanya nih. Apakah Sobat Kelas kepikiran bahwa dengan ada iklan singkat ini, supaya orang pada datang ke Instagram saya?
atau supaya pada banyak orang-orang lalu lalang kunjungi situs saya, kunjungi Tokopedia saya, kunjungi Shopee saya. Mungkin itu yang menjadi tujuan di awal kita. Pengen orang supaya datang dan tahu. Tapi lama-kelamaan mungkin akan naik kelas. Mungkin sobat kelas sudah mahir nih. Wah, banyak sekali orang datang nih. Lalu tanya-tanya nih. Evaluasinya kemudian sobat kelas ukurkan bahwa kalau seandainya teknik digital saya ini dikatakan sukses dan berhasil adalah saya mampu menghasilkan pendapatan atau mungkin pelanggan yang membeli ke saya mungkin 5 orang. Ya, itulah dia. Ya, jadi lakukan evaluasi tahap bertahap dan terus-menerus. Karena dengan demikian maka tingkat ekspektasi kita terhadap iklan digital itu akan semakin tinggi karena kita melakukan tahapan. Awal mula cuma bilangnya oh supaya orang tahu. Lalu kemudian setelah kita bilang oh banyak nih yang nge-like postingan aku, banyak nih yang nge-share, banyak nih yang kontak, tapi kok nggak ada yang beli. Nah, mungkin kita harus tingkatkan lagi nih. Oke, kayaknya mungkin saya harus lebih ada kata konsep untuk jualan dia, jualan produk saya nih, ya kan? Mungkin Anda lebih push lagi, sobat kelas lebih push, dan terus-terusan dievaluasi. Dengan kita evaluasi, kita akan tahu bahwa apakah selama ini teknik digitalnya sudah memuaskan, sudah tepat sasaran atau belum. Ya, jadi 4 tahap ini akan mengawali sobat kelas untuk membuat teknik iklan dengan basis copywriting atau tulisan. Ya, itu dia tahap-tahapnya. Jadi kemudian saya akan lanjut. Nah, kemarin itu saya sempat berbagi juga share tentang gimana sih copywriting yang hebat, ya kan, copywriting yang menarik, hebat dan sebagainya lah ya. Yang pertama kita akan buat adalah copywriting itu terdiri dari kata lalu kemudian menjadi kalimat yang sederhana dan menarik. Saya di sini katakan, saya tekankan di sini adalah sederhana. Sederhana artinya apa? Jangan terlalu panjang seperti novel. Jangan terlalu panjang seperti koran. Ya, kalau terlalu panjang seperti koran, percaya sama saya, begitu dia lihat langsung buang. Nggak usah dilihat, di scroll up terus ya kan, nggak bakalan dilirik. Nah, sederhana, lalu kemudian menarik. Contohnya, lalu kemudian bisa aja sobat kelas masukkan nickname atau panggilan. Panggilan si pelanggan kita ya, misalkan kita panggil pelanggan kita bro and sis, kalau dia adalah level generasi milenial, atau mungkin kita punya panggilan khusus, panggilan kesayangan ya sama sobat kelas kita, mungkin juice lover ya, pecinta jus ya kan, mungkin kita panggil mereka ya terserah lah ya, maksud saya ini tergantung sobat kelas mau menamakan pelanggan Anda sebagai siapa. Ya, kalau kita cerita-cerita nih banyak ya orang-orang yang memang sudah menamakan pelanggan mereka atau mungkin fansnya mereka dalam suatu konsep nickname atau jargon. Misalkan nih, saya nggak perlu jauh-jauh ya kan, mungkin kalau sobat kelas di sini ada yang fans sama BTS, ya kan? Fansnya BTS sama BTS itu pasti tahu namanya fansnya apa. Jadi misalkan saya juga fans BTS, Anda juga fans BTS, supaya kita kalau ketemu di tengah jalan saling nggak mungkin saya bilangnya, kamu fansnya BTS, itu jadul. Kita namakan apa? Kita punya satu nama loh, ARMY, betul. Ya, sobat kelas Juliet ya. Nah, jadi saya sudah tahu nih, saya adalah ARMY dari BTS. Jadi saya punya nickname sendiri, jadi saya bakalan terkenal sekali karena saya punya panggilan. Jadi kalau BTS panggil, ARMY, my ARMY, ya kan, wah kita langsung, ya kan. Nah, itu dia, nickname membuat kita jadi merasa dimiliki oleh orang lain dan sebagainya lah ya. Jadi kalau seandainya Anda sudah, sobat kelas sudah memutuskan bahwa kayaknya kalau pelanggan saya kasih nama ini deh, silakan konsisten pakai itu ya. Jadi mau pakai juice lover, mau pakai buddy, mau pakai guys, mau pakai sis, bro dan sebagainya, suka-suka dari Anda sebagai copywriter yang pasti konsisten. Jangan hari ini panggil dia sis, besok panggil dia tante, lusa panggil dia nona, dan sebagainya. Itu orang nanti bingung, ini sebenarnya dia lagi panggil siapa ya? Ya kan? Nah, itu konsisten. Pelanggan dia cuma satu, siapa dia ya kan? Kita buatlah kalimat yang singkat, sederhana, dan menarik. Contohnya ini, tanggal tua nih, mau makan enak, pesan GoFoodie. Ya kan? Itu singkat loh. Ya kan, singkat sekali. Orang begitu lihat tanggal tua, ya benar, tanggal tua. Minggu lalu tanggal tua. Tapi begitu tanggal tua, saya pengen makan enak nih. Karena secara pada saat tanggal muda, uangnya udah habis semua. Ya, gara-gara bayar ini, bayar itu, akhirnya habis semua. Ya, tanggal tua mau tetap makan enak ceritanya nih, ya kan? Ya, pesanlah GoFoodie. Ya kan, ceritanya GoFoodie itu banyak promonya dan sebagainya. Ya, ini jadi banyak kasih solusi nih. Pada saat tanggal tua,
sobat kelas mau makan enak, ada di GoFoodie, ya. Kemudian ada juga mungkin kalau sobat kelas belakang ini sering di rumah karena work from home, study from home, ya. Ada tuh misalkan kata-kata kayak suntuk di rumah, ya udah pastilah ya, nggak mungkin di rumah tidak suntuk ya. Jadi biasanya kalau udah suntuk, nggak ngapa-ngapain, ya pas ada lagi tanggal kejepit nih, tanggal hari raya, ya bisa jadi nanti sobat kelas bisa ke Ancol, ya yuk ke Ancol pas ada tanggal kejepit ya. Jadi sederhana, menarik ya. Saya yang lainnya lagi sebut target audience. Sebut target audience adalah kita ngomong bahwa produk kita ini siapa sih yang harus beli produk kita ini? Siapa yang menjadi target audiensnya, ya kan? Nah, kita biasanya sebutinnya kayak gini. Ini dia susu formula bagi balita pintar. Ya kan? Jadi kita udah menyebutkan bahwa ini susu buat balita pintar. Ya, atau lagi mungkin minum vitamin agar jadi lansia aktif dan produktif. Ya kan, mungkin saya jual vitamin. Saya tahu vitamin saya ini khusus untuk buat lansia, ya, umur yang 60-50 ke atas. Ya, supaya jadi mau dikatakan sebagai lansia aktif dan produktif, ya itu adalah target audiens saya. Jadi saya mengatakan tekankan siapa yang menjadi target audiens. Mungkin sobat kelas mikir, saya jual produk, saya belum tahu nih audiens saya siapa. Coba lihat, ya kan, siapa yang sobat kelas inginkan untuk membeli produk sobat kelas. Apakah mereka mahasiswa, apakah mereka dari kalangan menengah ekonomi ke bawah, apakah mereka dari kalangan menengah ekonomi menengah, ya kan, atau menengah ke atas, ya tergantung nih, ya. Jadi sobat kelas bisa melihat bahwa siapa sih yang harusnya membeli produk saya, ya. Jadi itu semua ketetapan dari sobat kelas semua. Tapi cara membuat teknik tulisannya, sobat kelas bisa libatkan atau panggil target audiensnya. Kemudian ketiga, deskripsikan secara sensoris. Manusia memiliki berapa indera? Berapa alat indera? Ada yang tahu? Alat indera? Indera, ya. Indera, saya nggak salah ya. 5, ya oke, baik. Ya, semua sepakat ya. Punya 5 alat indera ya. Jangan ada tiba-tiba bilangnya 6 ya. Aduh, horor ya kalau tiba-tiba dibilang ada 6 alat indera ya. Oke, 5. Ini ada hubungannya, oh ada 6, oh my God, wah itu luar biasa Anda ya. Tapi kebanyakan dari kita adalah 5 alat indera ya. Oh, six sense, oke. Ya itu dia ya, mungkin lagi guyonan ya. Oke, gunakan sensoris. Sensoris itu adalah yang Anda dan saya pasti punya, yaitu 5 alat indera itu. Ya, apakah itu bisa dirasakan di lidah, dilihat di mata, didengar, diraba, temperatur dan sebagainya. Ya, misalkan kalau itu berbau makanan kayak kerupuk. Kerupuknya renyah, kriuk kriuk kriuk. Nah, itu ditulis tuh. Sampai kita kayak baca pun kita jadi keinspirasi. Keingat bahwa kerupuk bunyinya kriuk kriuk kriuk. Padahal belum tentu kerupuk bunyinya kruk kruk kruk. Ya kan, bisa jadi ada kerupuknya udah lembek masuk angin, nggak bunyi kriuk lagi, ya kan? Tapi ya udah, namanya juga teknik menulis, kita perlu membuat orang membaca pun bisa memahami bahwa oh dia jual kerupuk dan kerupuknya itu crunchy seperti itu ya. Atau kalau enggak kejunya lumer di lidah kamu guys, ya kan? Kejunya lumer, lumer di lidah kamu ya, cerita keju nih. Kalau orang makan keju kalau mendengar ini pasti senang sekali nih. Wah, kapan lagi nih aku makan keju yang lumer? Ya kan biasanya keju itu padat, harus digigit-gigit lalu kemudian nyantol di gigi lagi ya kan. Nah ini lumer ceritanya nih, wah sensasinya adalah I can taste, makanya lidah saya tuh bisa menikmati enaknya keju ya. Jadi gunakanlah kata-kata sensoris ya. Berikutnya, solusi yang berikutnya adalah supaya juga bisa membuat writing yang hebat, pesan yang solutif. Solutif itu apa? Berikan solusi, berikan jawaban atas permasalahan customer, karena Anda sudah memposisikan kan, dari awal saya sudah bilang posisikan mindset Anda sebagai seorang pelanggan. Ya kan, pada saat tanggal segini, tanggal tua, tanggal butek, kita kayaknya ngasih solusi deh. Buat mereka, mungkin mereka pengen makan enak, mereka pengen dapat cashback dan sebagainya ya. Atau mungkin kayak contoh, malas masak, pesan saja GoFoodie. Ya ini buat orang-orang yang memang malas masak, terutama pada saat tanggal muda ya kan. Tanggal muda baru gajian dapat THR, dia malas masak, dia mager, udahlah suruh dia pesen aja GoFoodie. Atau mungkin pada saat siang hari nih, mau yang seger-seger, ya kan, minum aja Spritmon. Jadi kita kasih dia masalah, lalu kasih dia solusi. Ini orang paling seneng. Karena masalahnya ketahuan, lalu dikasih jawaban. Sama seperti kalau lagi belajar, ya tiba-tiba lagi ujian. Dikasih soal, dikasih kunci jawaban. Seneng ya? Karena itu dia. Jadi pesan yang solutif. Ya, jadi ada
masalah, lalu kemudian dikasih jawabannya. Ya, itu pasti pelanggan pada senang semua. Kelima, sisipkanlah promo Anda. Apa yang menjadi kelebihan dari yang Anda tawarkan? Anda offer sesuatu, pasti harus ada istimewanya. Kalau Anda offer biasa-biasa saja, promonya tidak menggigit, orang juga nggak bakalan tertarik. Mungkin sobat kelas akan bilang gini, hah? Berarti saya mesti kasih offering dong, promo dong, apapun itu ya. Memang harus ada promo, tapi promo itu nggak berarti selalu dalam bentuk uang. Promo itu bisa jadi bentuk beli satu dapat dua, beli satu dapat sesuatu. Pernah ingat ya, ada orang beberapa bilangnya beli satu dapat dua. Kita sampai pikirnya bahwa saya beli yang mahal aja sekalian, saya dapat yang mahal juga. Padahal enggak, yang free-nya yang murah. Ya, karena itu taktik ya, itu strategi, tinggal pintar-pintar kita ya. Biasanya promo itu khusus hari ini, free ongkir ya kan, pas gajian dapat cashback ya, kita tahu wah cashback nih lumayan ya. Jadi selalu sisipkan ada promo, ada istimewa penawaran yang sedang kita tawarkan ya. Dan yang terakhir adalah call to action. Call to action itu apa? Kita harapkan pelanggan, calon pelanggan yang sudah membaca pesan singkat ini segera hubungi kita ya, segera kontak. Segera kontak nggak berarti memang langsung close. Close itu artinya beli. Tapi setidaknya mereka sudah tertarik ya kan, tinggal kita gesek sedikit, kita push sedikit, lalu kemudian kita minta dia beli segera. Ya, nah itu dia. Yang penting dia sudah ada call action. Call action berarti artinya dia sudah interest, sudah ada tertarik sama produk kita. Ya, oke. Ya, itu dia ya pesan singkat saya. Ini materi minggu lalu sebenarnya cuma saya review. Nah, cara membuatnya, kita masuk satu persatu, step by one by one. Copywriting sama dengan menjawab pelanggan. Mungkin sobat kelas akan bertanya-tanya, jadi kalau bikin copywriting sama dengan saya kasih kunci jawaban buat pelanggan. Mirip seperti itu, ya. Jadi kita menjawab kebutuhan pelanggan ada di copywriting. Apa aja komponen ataupun apa aja kalimat yang ada nantinya di dalam copywriting? Yang pertama, Anda harus pahami keinginan pelanggan maunya apa. Dari tadi kan saya udah sering bicara, kasih contoh nih. Malas masak, mau yang seger-seger, itu semua adalah keinginan. Saya bisa memahami pelanggan saya, karena saya memposisikan jika saya sebagai pelanggan, di bulan seperti ini, di momen seperti ini, perlunya apa? Apa keinginan pelanggan? Ya, sekarang saat ini kalau sobat kelas tanya saya, apa sih keinginan pelanggan saat ini? Oh banyak, mereka sudah konsentrasi buat untuk THR, mereka sudah konsentrasi buat hari raya, pasti udah nggak mikir yang lainnya selain itu. Tunggu momennya, ini momennya cuma tinggal 1 bulan kurang, ya kurang dari 1 bulan. Ya, jadi keinginan pelanggan saat ini itu apa? Kita harus ambil, karena momen itu tidak akan 2 kali, 3 kali ngulang-ngulang terus. Ya. Nah, apa keinginan pelanggan itu nomor 1. Kedua, apakah ada masalah, hambatan, tantangan yang utama dari pelanggan? Tentunya masalah itu banyak. Masalah pelanggan itu bisa jadi gajinya kecil, tidak ada waktu, anak sekolah minta bayar uang sekolah. Banyak, kalau manusia hidup pasti punya masalah. Tapi yang utama, kita mesti tahu utamanya itu apa terkait produk yang mau kita jual. Jangan sampai urusan rumah tangga orang kita juga ikut-ikutan ya, urusan rumah tangganya pelanggan kita ikut-ikutan ambil sebagai masalah di dalam copywriting ya kan. Masa suka berantem sama istri, suka berantem sama suami dijadikan copywriting ya, itu kan agak sensitif ya. Jadi enggak kita ambil yang kayak gitu, kita ambil yang benar-benar utama. Mayoritas dari masalah mereka yang terkait hubungannya dengan produk kita ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kasih dia solusi. Tadi sudah ada masalah, tadi sudah ada hambatan, tadi sudah ada tantangan. Nah, semua itu akan dikasih solusi, kasih jawaban. Apa sih yang bisa kita offer jadikan solusi buat masalah itu? Yang keempat, sebutkan kelebihan, keunggulan, atau keistimewaan produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi kita harus kasih mereka solusi, lalu kita sebutkan juga apa kelebihan dan keunggulan dan keistimewaan mereka terhadap produk kita, dan call to action. Jadi 5 komponen ini begitu disatukan, dia menjadi suatu copywriting yang menarik buat dibaca. Karena menjawab kebutuhan pelanggan, menjawab pertanyaan pelanggan. Seperti itu, ya. Oke, jadi diingat-ingat ya, keinginan, masalah, solusi, kelebihan, action. Itu doang. Ya. Ya, jadi ini adalah prinsipnya. Mungkin kita sekarang masukkan ini semua
ke dalam suatu tulisan. Saya berikan contoh 2. Yang pertama adalah fashion, karena sekarang lagi banyak sekali orang jual-jual baju, terutama menyangkut buat hari raya ya. Nanti kayak gimana gitu ya copywriting yang bagus buat baju. Yang kedua adalah buat industri jasa. Jadi ibaratnya barangnya tidak disentuh, barangnya tidak berbentuk fisik ya. Oke, saya kasih contoh yang pertama. Contoh copywriting kepada fashion. Fashion, ya kan? Mau koleksi fashion terbaru yang tidak bikin kantong kempes. Telah hadir fashion kita, koleksi fashion terbaru yang kekinian. Rayakan hari raya dengan fashion kita. Ada promo 10% loh. Yuk diintip koleksinya. Menarik kan kata-katanya? Membuat jadi saya pengen kepo untuk lihat-lihat, ya kan? Nah, ya itu dia ya. Jadi mau koleksi fashion terbaru yang tidak bikin kantong kempes. Itu artinya mau koleksi fashion terbaru adalah keinginan yang tidak bikin kantong kempes. Itu adalah hambatannya. Karena biasanya kalau fashion terbaru secara naluri pasti orang akan bilangnya mahal. Tapi dengan cara kita bilang iklannya seperti ini kan ya tergantung ya. Maksud saya bukan berarti kita menipu ya. Barang mahal dibilang murah. Tapi ini adalah trik membuat orang melihat iklan kita karena tidak bikin kantong kempes kan berarti bukan artian murah. Ya, juga bukan artian mahal, ya. Nah, itu dia. Jadi tidak bikin kantong kempes kan setidaknya kantong yang mana dulu, ya kan? Kantong siapa yang kita ngomong ya. Tapi ini sebenarnya bukan ada bilang unsur menipu ini karena harganya mahal lalu kemudian dia bilang murah. Enggak, beda ya. Ini adalah trik iklan. Jadi membuat orang penasaran untuk melihat bahwa apakah fashion kita barangnya kayak gimana ya. Nah, kemudian kasih solusi yaitu hadirnya produk kita ya, fashion kita ya. Fashion kita itu jualan baju ya. Koleksi fashion terbaru yang kekinian ya. Kita kasih tahu bahwa fashion kita itu apa ya. Kemudian kasih dia apa keistimewaan. Keistimewaan fashion kita itu tadi sudah solusi yang nomor 3. Keistimewaan dan kelebihan keunggulan itu ada promonya 10%. Lumayan kan? Dan yang terakhir adalah call to action, yaitu saya minta dia untuk yuk diintip koleksinya. Ya, jadi cuma satu paragraf ini sudah mengandung 5 konsep ini. Keinginan, masalah, solusi, kelebihan, action. Ya, singkat, tajam, dan menarik. Jadi kasih masalah, kasih keinginan, kasih solusi, suruh action. Itu dia ya. Kemudian yang kedua, mau tampil beda di hari raya tapi gampang bosan dengan model yang gitu-gitu aja. Ya ini buat orang yang memang fashion sekali ya. Suka pakai bajunya yang berbeda-beda nih. Senin, Selasa, Rabu, Kamis bajunya selalu berbeda ya. Tenang sis, ada rent kita. Pusat sewa baju kekinian. Orang begitu lihat, hah? Sewa baju? Bisnis yang asik juga sih sebenarnya sewa baju ya. Cuma memang kadang-kadang orang akan bilangnya gini, wah kapan gue balik modalnya ya? Secara gue beli baru bajunya aja mahal-mahal, ya kan? Nah, kalau udah kepikiran BEP, bisnis plan dan sebagainya seperti itu, mungkin itu bukan di teknik iklan gini ya, tapi ini adalah teknik iklan ya. Jadi saya belum mengajarkan mengenai bisnis plan dan sebagainya, menghitung supaya break even point dan sebagainya ya. Tapi ini adalah teknik untuk membuat iklan ya. Urusan nanti kapan break even point, kapan bisa balik cuannya, ya itu nanti mungkin harus lebih didalami dengan bisnis plan. Tapi untuk saat ini adalah teknik membuat iklannya supaya menarik orang untuk datang ke rent kita, untuk datang ke fashion kita, ya inilah dia ya. Jadi pusat sewa baju kekinian. Koleksi bajunya banyak dan pasti tidak bosanin. Ya iya, namanya juga sewa ya. Jadi hari ini saya mau sewa, saya mau pakai begini, boleh. Nanti pada hari raya ada 2 hari, 3 hari baju saya beda-beda terus dan cakep-cakep. Ya kan orang pasti kiranya, juga jadi tanggal sultan ya, mungkin dia beli ya kan, atau mungkin dia udah jadi crazy rich, dia punya uang banyak, dia beli baju terus tuh, padahal saya sewa ya kan. Koleksi bajunya banyak dan pasti tidak bosanin deh. Harga sangat ramah di kantong, segera pilih baju mana yang disukai, jangan ketinggalan ya kan. Itu dia ya. Ya, itu dia contohnya ya. Kalau saya bisa bilangnya di situ sudah ada porsi keinginan, masalah, solusi, kelebihan, dan action. Lalu kemudian contoh nih buat industri jasa. Industri jasa artinya tidak ada fisik ya. Tidak ada fisik memang agak susah, ya, tapi setidaknya almost the same, hampir sama. Misalkan mau mudik, tapi selalu kehabisan tiket, tenang aja sobat, ada aplikasi travel.com, hadir 24/7 untukmu, 24/7 ya kan. Buat pengguna pertama,
ada promo cashback. Ini ibaratnya jualan aplikasi ya. Apalagi download dan cek tiketmu di travel.com. Ya, itu dia ya. Jadi menjawab nggak mau mudik tapi selalu kehabisan tiket. Dia sekarang kepingin mau mudik ya, tapi selalu pasti kelihatan, waduh, kok tiketnya habis ya. Mau tiket kereta api kek, mau tiket pesawat, habis tuh ceritanya ya. Karena itu masalahnya selalu, karena namanya juga lebaran ya, orang-orang pasti pada mudik semua ya. Begitu banyak orang pasti mudik ke beberapa kota di daerah Jawa ya, di luar Jawa juga banyak ya. Masalahnya selalu kehabisan tiket. Saya juga nggak tahu ya. Begitu banyak orang yang keluar ya, maksudnya ibarat pulang kampung ya. Nah, itu masalah, jadi masalah. Mereka pengen mudik, itu adalah keinginan mereka. Kasih solusi dong. Kalau ada aplikasi yang bisa kita selalu pegang-pegang di tangan, tidak harus ke kereta api, tidak harus ke travel agent, itu solusinya. Dengan aplikasi itu mereka bisa ngelihat, mereka bisa pantau sendiri. Mungkin tiba-tiba jam 1 pagi kebangun, ya, kebangun, lalu kemudian bisa pantau, oh harga tiketnya bolehlah, murah lah, masih ada lah ini, ya kan? Nah, itu dia solusi ya. Kemudian sebutkan kelebihannya. Tadi sudah saya sebutkan kelebihannya itu ada promo cashback, ya. Lalu saya suruh action, saya suruh dia cepetan download dan cek tiketmu, ya. Jadi semua ada cuma dalam satu paragraf singkat. Ini paragraf sangat simple, cuma dibaca sekilas gini langsung menarik ya. Jadi sederhana menarik, itu aja prinsipnya. Yang kemudian berikutnya yang juga jasa, tapi ini jasa edukasi ya. Pengen belajar sambil kerja, bisa nggak ya? Tapi tidak ada waktu. Sign up ke ilmu.com. Ada banyak ilmu pengetahuan buat kamu tuh self upgrade. Ada sertifikatnya juga loh. Harga mulai dari 39.000 saja. Temukan course yang kamu sukai di www.ilmu.com. Misalkan, ini contoh-contoh semua ya. Jadi ini saya berikan contoh-contoh, tapi yang pasti prinsipnya adalah berikan jawaban kepada pelanggan dari masalah yang sedang dia hadapi. Itulah dia konsep pembuatan copywriting. Semakin sering Anda memberikan masalah, semakin sering Anda memberikan solusi, mereka jadi senang. Berarti kita itu adalah produk yang diberikan atau mungkin yang diciptakan, dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Cuma sampai sekarang kita nggak tahu, karena kita nggak mengenali produk kita ini sebenarnya benar-benar memenuhi kebutuhan pelanggan nggak sih? Karena konsep sekarang saat ini, kalau saya melihat strategi pemasaran di mana-mana, menjawab kebutuhan pelanggan, maka dia akan menang di pasaran, di pangsa pasar. Ya, karena pelanggan itu selalu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Tapi kita menjawab kebutuhan mereka, itu udah suatu hal yang membuat pelanggan senang. Kita akan happy. Ya, ibaratnya kalau sobat kelas pengen ini, lalu kemudian orang tua tidak kasih. Pengen itu, lalu kemudian kayaknya suami atau istri tidak setuju. Ya, kan sebel, ya kan? Tapi kalau udah di okein, diain, mungkin kita akan happy, ya kan? Sama juga dengan pelanggan, ya. Pelanggan kalau diberikan jawaban yang baik, diberikan yang mana, dia pasti senang, ya. Oke, itu contoh-contoh yang sudah saya berikan. Kita akan masuk kepada fase teknik menulis. Sobat kelas yang sudah punya produk, mungkin kalau mau coba bisa chat dengan saya, ya, bisa chat atau mungkin bisa ngobrol langsung, ya. Ya, ini ada sobat kelas dari Yasani Melda, sobat kelas Yasani Melda. Pelanggan awal mintanya dibantu untuk dicarikan solusinya, ya, Mbak. Ya, bukan cuma pelanggan awal. Pelanggan manapun, pelanggan loyalitas kita itu pun selalu mencari solusi. Saya sering bertemu dengan pelanggan-pelanggan saya dan mereka selalu memberitahukan saya what is their problem. Ya, mereka punya masalah di mana. Dia pengennya nyari yang seperti ini, lalu kemudian saya berusaha cari, saya akan bilang, kayaknya keinginan Ibu ada yang 50% tercapai kalau Ibu melakukan ini, 50% lainnya ikhlaskan aja tidak bisa dicapai. Ya, karena memang di luar kontrol. Seperti apa? Kayak kalau mengenai tiket pesawat. Tiket pesawat kita selalu kalau bilangnya, oh saya maunya harga tiket pesawat dari Jakarta ke Surabaya kalau buat mudik, biasanya sebelum Lebaran atau mungkin sebelum Hari Raya, sebelum liburan sekolah itu di bawah 1 juta. Misalkan ya, PP ya, di bawah 1 juta. Kok tiba-tiba Lebaran 1,5 juta ya? Itu kan di luar kontrol saya sebagai travel.com ya, tapi setidaknya memberikan solusi bahwa dia bisa pantau harga, dia bisa lihat ada tiket pesawatnya atau tidak, yang 24/7 you can do it, ya bisa dilakukan ya. Jadi memang tidak bisa saya bilangnya produk ataupun Anda sebagai penjual atau produsen memenuhi
kebutuhan pelanggan 100%, tidak bakalan bisa. Setidaknya memenuhi sebagiannya saja dari permintaan mereka, itu sudah jauh lebih menyenangkan. Ya. Jadi bukan cuma pelanggan awal, pelanggan yang sudah loyal sama kita, mereka akan percaya dengan saran kita. Ya, jadi misalkan mereka sudah kedua kali, ketiga kali, keempat kali, mereka itu udah loyal sama produk kita. Ya, mereka sudah repurchase, bahkan sudah dengan kita itu sebagai partner, bukan lagi sebatas penjual dengan pembeli, tapi udah partner. Mereka kadang-kadang cari tanya-tanya loh. Anak saya lagi nyari ini loh. Kamu tahu nggak sih di mana bisa cari? Nah, itu dia. Ya, itu berarti tamu sudah menganggap atau mungkin pelanggan sudah menganggap kita itu partner. Bukan lagi cuma sebatas penjual dan pembeli terhadap produk yang kita jual. Ya. Oke, kalau produknya kuliner, wah kalau produknya kuliner itu gampang sekali. Kulinernya mungkin ada lebih tepat, ada untuk jualan siomay bagaimana kalimatnya untuk menarik pembeli ya. Mungkin kalau sobat kelas Henry dengan sobat kelas Tan Mewah, ya ini anggaplah siomay ya. Siomaynya mungkin saya kalau melihat siomay itu kan panas-panas ya kan anget-anget enak ya seperti itu ya. Ya enggak sih, saya suka makan siomay tapi saya maunya makannya anget-anget ya. Dari ikan tenggiri bukan siomaynya atau dari daging yang lain. Anggaplah ikan tenggiri ya. Ayam kepompong. Oh, ayam kepompong punyanya sobat kelas Henry ya. Anggap aja satu contoh ya, jualan siomay ya. Ya, kita ambil jualan siomay. Ayam kepompong itu apa ya? Kepompong mirip geprek bukan? Oh, kalau oke, saya bicara satu aja dulu lah ya. Di sini chatnya ada 2 sumber ya. Oh, oke, yang bentuk kepompong, I know. Jadi mirip-mirip dengan ini ya, apa, dibalutin dengan sesuatu ya. Tapi mungkin oke, lebih cepatnya saya mungkin ambil di siomay ya, makanan sejuta umat ya, misalkan kita semua tahu siomay ya. Nah, kalau mau bikin siomay nih, kita tahu dulu nih, apa kelebihan siomay kita, ya kan? Rasanya amis kah atau tidak? Ya, biasanya kalau saya taunya siomay yang biasa-biasa banget, amisnya minta ampun. Ya, saya nggak tahu dari mana datang amisnya itu, apakah dari dagingnya atau dari salah pengolahan daging, ya kan? Suka makan siomay, ya kan? Mungkin kita akan tanya gitu, suka makan siomay tapi baunya amis, ya kan, mungkin kalau itu jadi permasalahan nih, karena saya kalau makan siomay, permasalahan saya adalah baunya, ya, tapi saya nggak tahu nih kalau versi punya sobat kelas Tan Mehwa. Jadi sobat kelas Tan Mehwa mesti tahu juga nih, kira-kira kalau orang makan siomay saya, dia akan bilang kelebihan atau mungkin kekurangan produk saya apa, ya kan, lalu kemudian sobat kelas Tamehwa juga mungkin melihat dulu nih, siomaynya itu hebatnya apa ya kan? Atau mungkin kita akan bilangnya mungkin kalau siomaynya sobat kelas Tamehwa besar-besar ya kan? Ya kan bisa aja kita promokan bilangnya pernah coba siomay ukuran jumbo nggak? Ya kan? Atau kalau nggak mau siomay ukuran jumbo ya kan? Eh, dengan rasa daging ayam asli ya, misalkan kayak gitu dengan olahan daging ayam asli ya kan? Eh, kunjungi atau mungkin beli atau mungkin kita ngomong pesan pesan di toko atau mungkin toko Tan Mehwa ya kan, dapatkan free ongkir wilayah Jabodetabek ya kan, mungkin kalau kita ngomongnya seperti itu ya, karena saya nggak tahu lokasi sobat kelas Tan Mehwa ada di mana ya kan. Lalu kemudian ayo cepetan pesan sekarang ya kan sebelum kehabisan, nah misalkan seperti itu ya, kurang lebih seperti itu ya bisa saya bilang ya. Ada telur puyuh di dalamnya, wah enak sekali nih ya kan, atau mungkin kita bisa bilangnya itu kelebihannya tuh ada telur puyuh di dalamnya. Satu sisi telur puyuh sih mungkin bukan kesukaan semua orang ya, tapi setidaknya telur puyuh itu bikin kolesterol tinggi ya kan. Tapi nggak apa-apa karena ada unik ya kan, kita akan bilangnya gini, pernah lihat siomay unik? Ya ada telur puyuhnya gitu kan, ya ada telur puyuhnya ya kan, pengen coba? Oke, segera pesan di toko Tan Mehwa gitu kan. Tersedia ukuran jumbo dengan telur puyuh atau dengan keju di dalamnya atau dengan apa gitu ya, kita berikan seperti itu ya. Lalu kemudian kasih tahu bahwa kita ada offer apa, cashback kah, ada offer free ongkir, lalu kemudian cepetan pesen, telepon Tan Mehwa
0819 dan sebagainya ya. Atau itu tuh ada tuh udah ada sobat kelas bilang di sini ya. Sobat kelas Kui Heri, pengen kulakan barang yang untuk tokomu yang murah. Beli murah, cuang meningkat. Wah, bagus banget ya. Cobalah kulak.id. Gunakan HP-mu untuk belanja lewat online, ya kan? Banyak program promosinya. Segera ambil HP, klik Chrome, ketik kulak.id. Ya, itu juga boleh ya. Jadi kalau mungkin bilangnya biasa kalau orang maunya gaya-gayanya lebih lebih informal atau kasual, oke, ya kan? Ambil HP-nya, ambil HP-mu, usap-usap, check out, datang deh barangnya ya kan, atau barangnya jadi milik Anda gitu kan, cuannya ada, produknya ada, kayak gitu-gitu ya, kita bisa ngomong seperti itu sih ya. Jadi sobat kelas Kui Heri sudah bagus ya, tinggal di touch up sedikit lah ya. Nah ini sobat kelas Willy juga bagus nih ngomongnya nih, siomay bukan sembarang siomay. Kenapa? Ada telur puyuh di dalamnya, misalkan kayak gitu ya. Ya kan, siomay anti gabut ya kan. Kalau anti gabut, gaji buta ya bisa lah ya. Nah ini mungkin yang sobat kelas Arijani nih, Laurencia ya. Stres capek kerja seharian, massage dong buat relaksasi, tapi mager ya kan. Mungkin orang bilangnya mager ya kan, atau malas keluar ya kan. Home massage solusinya. Pakai portable massage bed stigma, tinggal panggil terapisnya, tinggal panggil terapismu, dan santai ya kan, dan bisa massage di rumah ya, seperti itu kan. Untuk pesan lebih lanjut atau mungkin untuk informasi lebih lanjut, hubungi Mimin ya kan. Nah itu dia ya. Wah ini juga sobat kelas Willy ya, nggak mau mati gaya di hari raya, bisa kok, gayain aja, nikmati promo spesial tiap hari Minggu, buruan cek di gaya.id, jangan sampai kehabisan ya. Very good ya, sudah mulai lebih bagus ya. Jadi konsepnya udah ngerti ya caranya ya. Jadi ada keinginan, ada solusi, ada keinginan, ada masalah. Untuk mencapai solusi itu, untuk mencapai keinginan tersebut, kasih dia solusi, kasih dia keistimewaan, dan eksekusi atau minta dia action. Ya, oke. Ya, jadi saya rasa sobat kelas di sini udah bisa nih. Oke, ya. Sobat kelas mungkin ada barang mungkin atau ada produk. Oh, yang tadi masih nih. Ayam bentuk kepompong. Ada di GoFood, ayam bentuk kepompong ya. Oke, let me see ya. Ayam bentuk kepompong. Saya jadi keingat dengan ada satu makanan namanya chicken apa ya? Ayam bentuk kepompong. Hah? Kok nggak ketemu? Oh, oke. Di GoFood ya. Kalau gitu saya buka GoFood. Namanya ayam bentuk kepompong. Ayam kodok. Oh, apakah sama dengan ayam kodok? Kalau ayam karage saya tahu nih, kalau karage nggak ketemu loh ayam kepompong. Saya cari ayam kepompong nggak ketemu. Ya, mungkin bahasanya mungkin lebih ini karena saya begitu cari ayam yang keluar itu ayam gepuk, ya kan, ayam bakar, ayam geprek, ya kan, ayam lengar ya. Mungkin ayam kepompong kurang kurang ini namanya masih belum terlalu familiar. Ayam kepompong, ayam underscore kepompong. Ayam underscore kepompong. Ya, oke, kita cari. Kok tidak ada ya? Di nama restoran, ayam dibalut telur. Nah, orang-orang pada nanya nih, bingung kan? Sobat kelas Henry Chandra, hah? Oh, yang dibalut telur? Tapi nggak ketemu loh. Nama nama tokonya apa? Nama restorannya apa? Ayam pompong? Ayam pompong berarti ayam popcorn dong, ya kan? Ya, ayam kepompong. Oh, nggak pakai spasi. Ayam kepompong. Nih, aku cari lagi nih. Nggak ketemu loh. Sumpah deh. Ada yang ketemu nggak di GoFood? Saya cari berdasarkan restoran, kagak ketemu. Nih nasi goreng ayam, ayam geprek, mie ayam kenang. Oh, oke. Ketahuan nih, dia ada di urutan ke-10. Oh, yang lokasinya dekat tempat saya nih ceritanya nih. Ayam kepompong bumbu telur ya. Oh, jadi dia kayak di file ya. Ayamnya di file, lalu
dibalut sama terigu atau telur gitu ya, telur asin bisa ya, seperti itu ya. Nah, ya kan unik sih ini sebenarnya. Unik loh, makanan kamu itu unik ya, sobat kelas Henry Chandra ini belum belum terlalu banyak orang mungkin dengan menjual ayam kepompong bumbu telur asin. Ini saya ada lihat bumbu telur asin, bumbu original ya, original. Lalu kemudian ya mungkin kedepannya mungkin lebih banyak inovasi aja ya, karena soalnya kalau cuma telur asin sama original kan mungkin kurang ya. Mungkin orang maunya seperti itu bumbunya ayam goreng dari ayam gorengnya si Hokben ya. Jadi dia pakai apa sih, seaweed, dia pakai rumput laut ya. Wah, itu enak loh ya kan. Jadi dia bumbu terigunya atau mungkin adonan terigunya dia kasihin seaweed deh. Dia ada butir-butiran hitam, saya pernah lihat nih. Oke, kalau saya melihat produk Anda ini cukup bagus ya, menarik. Ini kalau menurut saya ayam namanya aja lucu ya, ayam kepompong ya. Eh, Bisa nih, ya kan? Caranya adalah seperti ini. Mau makan ayam goreng yang unik, ya kan? Ya kan mau makan gorengnya ayam goreng, ayam bakar, ayam geprek, ayam blenger, biasa aja, lewat, ya. Cobain ayam kepompong, ya kan? Ada rasa original, ada rasa telur asin, ya kan? Dan nikmati promo 35% apa cashback dan 3.000 saya lihat 3.000 diskon untuk ongkir ya, diskon ongkirnya ya. Nah, itu bisa Anda bikin seperti itu ya. Hubungi segera Mimin di nomor telepon ini ya kan, atau mungkin itu pertama ya. Yang kedua, mungkin sobat kelas Henry Chandra bisa juga menunjukkan apa sih keistimewaan dari ayam kepompong ini ya. Misalkan apakah dia crunchy, apakah dia rasanya enak ya kan, rasanya itu lain daripada yang lain ya kan, karena memang dari namanya sendiri udah unik gitu loh ya, ayam kepompong. Jadi bisa kita ngomong gini, misalkan sobat suka makan ayam goreng ya kan, ayam geprek, ayam apalah kita ngomongkan gitu ya, yang biasa kita lihat ya, ayam goreng, ayam bakar, ayam geprek. Tapi pernah coba ayam kepompong ya kan gitu ya, bisa jadi kayak gitu ya, atau mungkin kita ngomong bilangnya ini loh jenis ayam ini ini adalah makanan atau ini kuliner kuliner unik ya kan, ayam kepompong ya. Atau mungkin apakah sobat pernah mendengar ayam kepompong? Kalau belum pernah dengar, mari merapat di sini ya kan, ada diskon 35% ya kan, segera hubungi Mimin, pesan di GoFood bisa, di GrabFood bisa, dan sebagainya ya. Jadi mungkin seperti itu ya sobat kelas Hendro Chandra ya. Jadi cukup banyak nih, apalagi kalau kuliner-kuliner gitu bisa inovasi banyak lah ya. Apalagi kalau sobat kelas itu didukung dengan aplikasi seperti GoFood dan sebagainya, bisa bikin iklan lebih menarik dulu di Instagram dan di apa, jangan lupa pakai hashtag ya. Jadi sobat Henry Chandra ini harus pakai hashtag. Hashtag itu apa? Itu ada di materi pembelajaran saya tentang sosial media. Beberapa bulan yang lalu saya sharing cara menggunakan hashtag. Jadi begitu orang ngecek tentang kuliner, begitu orang ngecek tentang makanan enak, ya kan dia akan keluar. Anda akan keluar ya. IG-nya ayam kepompong. Oke, good. Ya, nanti mungkin saya akan lihat IG-nya sobat kelas Henry Chandra ya. Oke. Ya, itu ya mungkin semoga sobat kelas Henry Chandra ini punya inspirasi ya supaya bisa bagaimana membuat orang mengetahui produk Anda ya, karena memang saya rasa di antara semua sobat kelas yang hadir di kelas ini ada berjumlah 50 orang ya, mungkin masih belum mengetahui nih ya, padahal sebenarnya unik loh makanan jenis ayam kepompong ini, unik beneran. Saya belum pernah dengar dan pengen tahu gitu ya. Nanti mungkin suatu hari nanti saya akan memesan punya kepompong ya, memesan punya sobat kelas ya. Oke, terima kasih ya. Saya lagi oke, ayam kepompong Indonesian Restoran Indra Lokaraya Jemba. Oke, ini udah pasti ya, depan Pura Chandra Praba. Oke, saya sudah follow ya. Oke, thank you ya. Ya, terima kasih saran kalimatnya ya. Oke, saya add ya. Oke tuh ya kan, sobat Henry Chandra ya. Banyak teman-teman yang pada penasaran ya, kira-kira apa sih ya kan? Oh, diskon khusus untuk kelas ini. Wah, keren banget ya. Nanti mungkin tinggal sebutin
saya adalah teman yang ada di copywriting ya, copywriting workshop ya. Oke, saya rasa itu ya, mungkin ya. Ada sobat kelas mungkin masih bingung cara membuat copywriting yang unik, ada nggak nih yang masih pusing-pusing ya kan, caranya apa gitu loh. Kalau tadi produknya udah saya kasih contoh, ada fashion, ada jasa ya, sobat kelas mungkin ada ide, apalagi mungkin ya, tadi ada beberapa yang sudah nanya saya tentang ayam kepompong, siomay ya, lalu kemudian mungkin jasa kursi pijat ya, dan sebanyak lah ya. Jadi sobat kelas, kalau saya bilangnya konsepnya yang penting jangan lupa keinginan, masalah, solusi, kelebihan, action ya. Itu dia. Kalau jual minyak urut, oh, minyak urutnya itu tunggu. Minyak urut kan banyak ya. Setahu saya minyak urut itu untuk urut doang atau bisa untuk keselio, apa kelebihannya? Oh, jumlah kata maksimal saya bisa bilangnya 20, 30 is the most. Ya, jangan terlalu lebih daripada itu. Kalau udah 30 kata kayaknya udah kayak satu paragraf ya. 30 kata itu udah banyak banget. Di bawah 30 lah. Karena kita pasti bosen kalau terlalu panjang ya. Untuk otot melancarkan darah. Oh, unik juga nih minyak urutnya ya. Minyak urutnya kayaknya apalagi yang kata herbal ya kan. Itu orang-orang pada begitu kita ngomong herbal kayaknya ini apa sudah langsung jaringannya langsung tersambung ya, karena orang-orang sekarang ini kayaknya kalau ngomongin kata herbal pokoknya kita udah konotasinya bagus banget gitu ya, herbal ya, apalagi sekarang ini kan banyak sekali barang-barang yang nggak terlalu bagus ya buat kesehatan, apalagi kalau kalau kita konsepnya herbal kan berarti bagus ya, tidak ada bahan kimia dan sebagainya lah ya. Untuk kelebihannya adalah untuk otot dan melancarkan darah. Oke, kita mungkin mulai dengan sobat, atau mungkin kita panggil aja ya siapapun dia ya kan. Sobat suka pegel-pegel ya kan, ototnya suka kaku ya kan. Lalu kemudian mau dipijit pakai minyak urut herbal, ini dia ya kan. Ini dia minyak urut Sumiah misalkan ya, minyak urut Sumiah ya kan. Khasiatnya apa sih ototnya ya, meringan apa sih biasa otot ya, khasiatnya adalah melancarkan darah dan apa otot gitu ya, saya lupa ya, pokoknya kayak gitu. Lalu kemudian terdapat kemasan misalkan 100 mililiter, 200 mililiter, 500 mililiter ya kan, yang bisa dibawa kemana-mana ya. Buat yang mau transaksi di Tokopedia, atau mungkin kita ngomongnya ada free ongkir dengan transaksi di Tokopedia, misalkan kayak gitu ya, kasih tanda bintang, ya kan. Untuk informasi atau mungkin untuk cek-cek dan rechecknya bisa konsultasi atau chat Mimin ya, kayak gitulah ya. Ya, bisa ya mungkin ya sobat kelas Sumia ya. Jadi Anda bisa menonjolkan dulu biasanya orang kalau butuh minyak urut itu karena pegel-pegel ya. Kalau saya sih masuk angin biasanya baru saya suka pakai minyak urut ya. Kalau enggak persendian saya tiba-tiba ini apa error ya, persendian saya tiba-tiba tidak bagus ya. Jadi mungkin saya perlu dipijit ya, atau mungkin oh perut kembung, oh bagus ya. Bisa jadi kita ngomong gini, ya kan, suka perut kembung, masuk angin, ya kan? Anda perlu diurut pakai minyak ini. Khasiatnya, minyak ini terserah namanya ya, saya nggak tahu ya. Khasiatnya merenggangkan ketegangan otot dan melancarkan darah. Ditambah produk ini adalah minyak urut herbal gitu. Oh, ada lagi daun gahuang ya. Mungkin kalau orang umum tidak begitu ngerti daun gahuang ya, atau mungkin saya aja yang tidak tahu, tapi karena saya juga nggak tahu ya. Mungkin ada waktunya sobat kelas Sumia itu selain mempromosikan untuk menjual, bisa juga cerita tentang daun gahuang. Daun gahuang itu apa? Kalau daun pandan saya tahu, ya kan, daun pisang saya tahu. Tapi daun gahuang itu saya benar-benar nol, nggak ngerti itu apa, ya kan? Apakah itu ada di dataran tinggi, rendah, di dalam air, atau di mana gitu loh, ya kan? Gahuang itu, karena saya nggak tahu daun gahuang itu apa. Kalau daun pisang sama daun kelapa ngerti nih ya. Jadi mungkin sobat kelas bisa sobat kelas Sumia itu bisa bikin kayak gitu ya. Jadi kontennya itu jangan selalu cuma jualan minyak ya, atau minyak urutnya terus dijual, kontak Mimin buat beli minyak goreng. Buatlah satu konten juga, ini loh daun gahuang ya kan. Daun gahuang saya rasa kalau mungkin kita Google juga pasti
ada ya fotonya ya. Jadi kita mungkin kalau sobat kelas Sumia sudah sangat tahu tentang Dahwang itu, mungkin bisa dikasih tahu bahwa itu khasiatnya luar biasa. Atau mungkin nanti konten berikutnya bisa sobat kelas Sumia juga bikin bahwa ini loh cara mengolah daun gahwang pada temperatur sebegini ya kan, baru dia dimasak, lalu setelah dimasak dia dikeringkan dan sebagainya lah ya. Karena saya nggak gitu tahu, tapi itu bisa buat informasi loh ya, karena sekarang orang-orang pada cari yang namanya herbal dan berkhasiat tinggi ya. Jadi mungkin itu kalau menurut saya ya, khasiat herbal itu hebat sekali sih. Ini minyak urut yang jarang ada gitu ya, atau mungkin atau saya aja yang tidak tahu gitu ya. Ini gahwang saya juga nggak gitu, tapi setidaknya kalau yang berbau herbal luar biasa loh ya. Jadi sobat kelas Sumia tetap semangat ya. Email saya ini, saya sudah berikan email saya di chat ya, buat yang mau kontak saya juga boleh ya. Oke, saya rasa itu dia ya dari saya. Ada lagi yang mau ditanyakan ya? Tentu saja sobat kelas mempelajari copywriting tidak bisa dalam waktu 1 jam ya. Kita harus mulai mengingat-ingat, melihat apakah produk kita itu sudah kita kenali dengan baik nggak, ya kan? Pokoknya intinya prinsipnya ini. Ya, lalu kemudian saya tadi selalu bilang kalau saya menjadi konsumen, saya menjadi pelanggan, saya pengen produk itu seperti apa. Ya, seperti tadi saya kasih contoh siomay. Saya suka siomay loh. Saya sendiri pribadi makan siomay sudah banyak banget ya. Tapi biasanya saya takutnya adalah siomay itu amis. I don't know gimana, saya nggak tahu gimana cara pengolahannya. Mungkin yang bisa menjawab ini adalah sobat kelas Tan Mehwa. Kenapa bisa siomay itu amis? Apakah ada salah pemilihan ikan atau dagingnya salah diolah? Itu urusan dapur. Tapi yang pasti saya takut sekali kalau makan siomay yang amis. Ya kan? Ya gitu ya. Jadi dari saya gitu kurang segar ikannya. Mungkin karena berhubung saya bukan orang yang ngolah, saya nggak tahu dan saya biasanya takutnya di situ. Ya, jadi akhirnya sementara ini kebanyakan kalau saya makan siomay terpaksa siomaynya yang frozen yang saya sudah tahu yang saya bisa beli dalam jumlah yang banyak saya masukin kulkas dan dia tidak bau ya tidak bersih ikannya. Oh ya bisa jadi sih bisa jadi saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu dan itu membuat saya jadi trauma. Jadi saya sebagai pelanggan saya tahu ini akhirnya saya memposisikan bahwa siomay itu suka amis. Ya. Nah kalau sobat kelas Willy ini udah hebat nih ya. Malas buang sampah mau jadiin cuan ya kan, kok bisa sih pakai Urbin aja ya. Oke, sampah dijemput, uang dikasih atau mungkin uang ditransfer ya. Download Urbin di Play Store kamu. Go green, dapat cuan, sampah jadi uang. Misalkan jadi kayak gitu ya. Ya, itu ya. Jadi sobat kelas Willy udah luar biasa. Sobat kelas Willy udah belajar dengan baik ya. Terima kasih ya. Jadi terus diasah, terus ditingkatkan. Juga tidak pakai minyak wijen karena minyak wijen itu bikin wangi tidak bau amis. Oh mungkin pakai lemon ya. Oke ya, mungkin jadi sobat kelas Tan Mehwa dan sobat kelas Sumiah ya. Terima kasih sudah berbagi. Saya rasa juga sudah di jamnya ya di jam kita di jam 8 ya. Jadi menandakan bahwa webinar ini sudah selesai sampai terakhir ya. Saya harapkan sobat kelas terus berlatih meningkatkan kemampuan untuk membuat iklan ya secara digital. Sobat kelas Sumia, ya saya ada kelas lagi. Ya nanti mungkin kalau saya adakan lagi, mungkin saya akan kasih tahu ke ketua kelas ya. Jadi sobat kelas Sumia mungkin bisa lihat juga kelas-kelas saya yang sudah lewat ya, kelas-kelas saya yang sudah berlalu tentang sosial media itu banyak banget. Sobat kalau mau lihat kelas sosial media saya yang sudah lewat sekitar 12 kelas, 12 kali pertemuan, itu ada di YouTube New Normal Learning Center ya. Di situ saya membahas tentang WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, lalu TikTok dan masih banyak lainnya ya. Pokoknya sobat kelas kalau mau melihat rekaman itu ada di YouTube ya. Kalau sudah melihat terima kasih ya. Terima kasih sudah melihatnya. Mungkin nanti akan memberikan kalau ada kelas-kelas yang terbaru karena gini loh. Sobat kelas Sumia mungkin sekedar info ya. Sosial media itu selalu berkembang, selalu meningkat. Tidak mungkin berjalan di tempat ya. Begitupun dengan teknik iklan dan teknik-teknik belajar yang berbau digital atau online. Itu akan terus bertumbuh, akan terus berkembang. Kalau cuma sampai saat ini kita cuma sampai saat ini dan tidak mau belajar lagi, itu tinggal, beneran. Ya, copywriting ini sebenarnya bukan barang baru. Copywriting ini kalau sobat kelas mungkin ada di luar negeri di waktu yang lalu 20 tahun yang lalu sudah ada konsep copywriting. Tapi makin ke sini
makin keren. Ya, karena orang sudah melihat bahwa copywriting ini adalah teknik iklan yang tidak mahal, ya, bisa dilakukan sendiri karena yang menulisnya ya kita yang pemilik barang, ya kan? Yang penjual barangnya itu kita ngerti barang kita apa, ya. Oke ya, jadi terima kasih untuk partisipasi dan keaktifan dari sobat kelas semuanya di malam hari ini. Ya, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Nanti sampai jumpa lagi di sesi kelas selanjutnya. Saya kembalikan kepada Ketua Kelas New Normal Learning Center. Selamat malam. Baik, terima kasih Bu Liana untuk sharingnya selama 2 sesi. Ya, sahabat kelas, sesi ini menjadi sesi terakhir dan kita akan jumpa kembali di sesi-sesi berikutnya. Tunggu informasi lanjutan di grup ya. Terima kasih Bu Liana untuk sharingnya malam ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya, Bu. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye-bye semua, sobat kelas. Ya. Oke, terima kasih Bu Liana. Terima kasih Bu, terima kasih Pak Terima Esa. kasih Bu Liana. Terima kasih semua, jaga